Pengemis ini mengeluarkan sepotong kue berjamur dari sakunya. Lihat patung leluhur dan katakan, meskipun saya makan pai berjamur ini sekarang, besok masih kelaparan. Lebih baik buat Anda makan. Setelah mengatakan ini, dia meletakkan roti berjamur di atas altar. Gunakan handuk roti untuk membungkus patung. Lalu kenakan topi kerucut dia. Penutup angin dan hujan untuk patung leluhur. Setelah semuanya selesai, pengemis itu dengan tulus berbicara kepada patung itu. Jika benar-benar ada kehidupan setelah kematian, berdoa semoga ibu mertua dapat memberkati dia dengan perut kenyang. Lalu dia jatuh ke tanah, meninggalkan dunia ini. Yang segera setelah perwujudan leluhur permaisuri. Lihat wanita yang baru saja meninggal dan katakan, mengingat cintamu saat masih hidup dengan pikiran yang jujur. Kehidupanmu selanjutnya akan mengabulkan 3 permintaanmu. Saya harap kamu mengambil kesempatan ini. Memberkati umat manusia. Waktu berlalu cepat. Pengemis bereinkarnasi sebagai pencuri. Hari itu, dia sedang tidur siang di kuil ibu. Secara tidak sengaja mengingat 3 permintaan dan ibu leluhur berjanji padanya di kehidupan sebelumnya. Jadi dia membuat permintaan. Menjadi orang terkaya di daerah ini. Tapi hanya menerima tawa dari orang sekitar. Mereka bilang dia gila karena uang. Tanpa memperhatikan. Patung maskot di belakang memancarkan seberkas cahaya. Seolah-olah menyetujui keinginannya. Pagi itu, ada pria aneh di jalan. Dia menjual wafer, 1 sen per potong. Juga dapat mencobanya secara gratis. Tapi meski begitu, masih tidak ada yang mau beli kuenya. Tulan merasa itu sangat sulit untuk dipahami. Dia memanggil pria itu untuk berhenti. Tanyakan tentang situasinya untuk mencari tahu. Ternyata orang di sini hanya makan kue dari rumah Ton Tuong Huong. Dan kue bolu dia jelek dan murah. Jadi gak ada yang mau beli. Tulan mendengarnya dan segera membuat rencana. Mengklaim bisa menjual semua bolanya 100 kali lebih banyak. Tapi pertama-tama dia harus meminjamkan 10 kue bolu padanya. Tunggu dia mengubah kue menjadi peri, dia akan kembali untuk membayarnya. Pria menatap Tulan dengan curiga. Setelah itu, Tulan menyelinap ke kuil leluhur. Ketika tidak ada siapa-siapa, lalu mencuri kertas segel di altar. Harus memberikan pujian kepada Tulan adalah seorang jenius penjualan. Dia menempelkan kertas segel pada kue bolu. Dan katakan dengan lantang, saya harus segera membawa pulang kue yang diberikan ibu saya. Setelah makan, pasti akan sembuh dari pilek. Orang normal makan akan meningkatkan kesehatan. Kerumunan di pasar mendengar itu dan dengan cepat mengelilinginya. Kue bolu di tangan anggrek, dalam sekejap mata, itu berubah menjadi obat mujarab di mata mereka. Bahkan menjual 10 yuan tidak cukup pasokan. Setelah melihat keberanian Tulan, Tran Tao sangat terkejut. Makanya dia minta tolong Tulan. Bisa menjadi manajer penjualan untuk kue telanjang mereka, dan bahkan mengatakannya langsung. Jika volume penjualan mencapai tingkat yang ditetapkan, dia bahkan dapat setengah dari komisi. Tulan senang mendengarnya, jadi langsung setuju. Untuk memenuhi target penjualan. Malam itu, Tulan diam-diam masuk ke rumah dupa atas. Tuangkan toples air garam asinan kubis ke keranjang kue bolu seseorang. Setelah selesai, lari. Kebetulan sekali. Atau mungkin keinginan Tulan benar-benar menjadi kenyataan. Keesokan harinya, itu adalah kontes kue raja yang diadakan setahun sekali oleh keluarga Ma. Dan kue bolu yang dia tuangkan acar air asin. Cukup bagus adalah jumlah kue yang berpartisipasi dalam kontes tahun ini dari keluarga Ton. Semua orang tidak sabar untuk mencicipi kue mereka. Tanpa diduga, baru saja membuka syal merah. Kemudian bau apek menghantam hidung. Tentu saja, jika pagar itu jatuh, ia akan memanjat. Kue Tuong Huong dari pemiliknya menghormati Tuong Huong. Segera diserang oleh semua orang. Jadi kehilangan pesona dengan kontes Raja Kue tahun ini. Tepat saat ini, Tulan baru saja memasuki kuil. Ambil kesempatan ini untuk mempromosikan kue keluarga telanjang. Dan Dandelion melemparkan 3 kali kacang polong adalah 1 putaran.
Dan seperti itu, kue poinsettia dari keluarga Tran memenangkan gelar Raja Kue tahun ini. Sejak kue keluarga Tran menjadi Raja Kue, setiap hari ramai menjual kue yang tak terhitung jumlahnya. Suatu hari kue tidak cukup untuk dijual. Sekarang terjual habis hanya dalam satu pagi. Tran Tao adalah orang yang paling bahagia. Hitung lagi dan lagi uang di tangan. Dia maju selangkah. Uang yang terkumpul tidak bisa dihitung. Tapi ada orang bahagia, ada orang sedih juga. Di sisi lain, toko roti Tuong Huong sedang kacau. Ton Tuong Huong tidak bisa percaya itu. 30 tahun memanggang. Akhirnya jatuh ke tangan wanita pembohong. Sekarang toko rotinya memiliki penghasilan. Mahalnya biaya sewa tempat membuatnya kehilangan keberanian untuk hidup. Dia melihat Ton Kuyen yang terbaring di buayan. Di matanya, dia tidak lagi menyesali hidup ini. Jadi dia meninggalkan tas brokat untukku dan pergi. Tunggu sampai Nyonya Ton terhormat tiba. Tidak melihat suami dia lagi. Hanya temukan di dalam tas brokat. Ini adalah resep rahasia kue keluarga yang telah diturunkan selama ratusan tahun. Nyonya Ton sedang tidak enak badan. Peluk Ton Kuyen ingin mencari suami yang sedang tidak sadar punya dia. Karena buru-buru membuat lilin di meja jatuh. Segera api mulai menyala dengan ganas. Toko roti Tuong Huong yang terkenal dan terkenal telah menjadi sejarah. Leluhur melihat itu, langsung berkata. Dia beri Tulan 3 keinginan. Tidak tahu salah apa benar. Tapi dia berharap Tulan akan menjadi orang baik. Memberkati umat manusia.